Ya ayyuhal hadiruna al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu, adik-adik semua, di sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk menyambut buka bersama, menyambut takjil sebelum nanti kita berbuka bersama-sama. Insya Allah kita akan menyampaikan ataupun berbagi sedikit hal-hal yang perlu kita ketahui dalam salat kita nanti. Santri, tepuk 1, 1, 3, 3. Santri, tepuk 1, 1, 2, 3, 1. Ya. Adik-adik yang pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena belum punya dosa. Kalau kita mau ujian kelas 6, sudah pernah lihat belum kelas 6 ujian? Kalau kelas 6 itu mau ujian, biasanya di depan itu ada tulisan. Tulisannya apa deh? Iya, harap tenang, ada ujian. Sini, tak kasih hadiah. Dapat hadiah. Sini. Tak kasih hadiah. Ya, benar. Nih. Buat jajan. Ya. Jadi benar ya Pak Bu. Jadi pas kita kalau anak SD, SMP, atau SMA itu ada ujian kelas 6 itu pasti ada tulisan harap tenang, ada ujian. Nah, ujian seperti itu aja harus dihimbau. Ada himbauan kita itu harus tenang agar tidak mengganggu. Nah, itu kalau mau ujian. Nah, kalau ujian seperti di SD, di SMP, SMA itu harus tenang, apalagi ketika kita akan sholat. Penting mana nih, ujian SD atau sholat? Penting mana? Dua-duanya penting, tapi lebih penting sholat. Nanti kalau nggak ujian, nanti nggak lulus gitu. Nah, dalam hidup pun ujian-ujian yang diberikan oleh Allah, kita harus tenang menghadapinya. Gak usah ngerasa gerusuh, gak usah panik, gak usah mengeluh, gak usah sambat. Ya Bu, kalau diuji dalam hidup ini gak usah mengeluh, gak usah sambat, gak usah ya kebanyakan alasan menyalahkan orang lain, gak usah. Kalau ada ujian dari Allah, hadapi dengan tenang, jangan merasa berusuk. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sholat ada yang namanya atau istilahnya tumakninah. Adik-adik dengarin, nanti ada pertanyaan, ada hadiahnya lagi. Jadi di dalam sholat ada yang namanya tumakninah. Tumakninah itu ya, kalau dalam kita artikan dalam bahasa sehari-hari ya, tenang. Jadi dalam sholat itu ada yang namanya tumakninah, artinya tenang. Nah, Bapak Ibu, ketika sholat kita perlu ketenangan. Makanya kalau sholat itu kalau bisa nggak usah bawa HP. Ya Pak Bu, ada yang bawa HP? Ada yang bawa HP? Ada. Gak usah disebutkan. Jadi kalau ke masjid mau sholat gak usah bawa HP sebaiknya, karena mengganggu. Walaupun digetar, gak percaya saya kalau gak mengganggu. Nanti lagi sholat, HP-nya bergetar, wah ini WA dari siapa ini? Mesti kayak gitu. Nah, apalagi kalau lupa
lupa tidak di silent, HP-nya ada yang ngebel. Untung kalau nada deringnya Bismillahirrahmanirrahim, untung nggak gitu masih. Coba kalau nada deringnya ame-ame gitu, malah mengganggu yang lain gitu. Nah, jadi sebaiknya kalau sholat nggak usah bawa HP. Kadang saya juga heran, kok sholat kita bawa HP gitu. Om kita kadang main bola 1,5 jam, HP ditinggal betah gitu. Main badminton, HP ditinggal nggak masalah. Giliran sholat paling 10 menit, HP kok dibawa gitu loh. Yang kan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi dalam sholat perlu ketenangan. Perlu ketenangan 9 menit lagi. Nah, tumakninah. Ketika kita mengerjakan sholat, di situ ketika rukuk, ketika sujud, duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, di situ itu perlu adanya tumakninah. Artinya tenang, berhenti sejenak. Nah, sering kita dapati ada yang mengerjakan sholat itu tidak tumakninah. Kalau anak-anak is oke, nggak apa-apa, masih kecil. Kalau anak-anak itu kan sholatnya ya sembarangan ya Pak ya. Kadang ya sholatnya cepat, baru sujudnya baru gini sudah diangkat gitu. Itu anak-anak nggak apa-apa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah gitu. Kalau seperti itu berarti sama dengan anak-anak, gagal menjadi orang tua, gagal menjadi orang yang dewasa. Anak-anak biasa kalau rukuk Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu biasa, itu anak-anak. Kita yang sudah berumur dan bertanah ini nggak usah ikut anak-anak, nggak usah ikut anak-anak. Jadi kalau rukuk usahakan rukuklah dengan tenang. Jadi misalnya saya sendiri ya, kalau lagi rukuk, ya rukuk yang benar, tangannya di kedua lutut, rukuk, bacaan rukuk, baca yang tenang, jangan terburu-buru. Kadang baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak tumakninah. Padahal tumakninah sebagian ulama menjelaskan itu adalah rukun. Jadi tumakninah itu rukun di dalam sholat. Nah, jangan sampai tidak tumakninah. Jangan sholat berjamaah, misalnya lagi rukuk gini, imamnya belum selesai baca rukuk, dia udah siap-siap. Orang udah gini. Ada itu di masjid sana, tapi nggak di sini. Sini nggak ada, insya Allah. Jadi ya kalau rukuk ya sempurnakan. Kalau mau bangkit, tunggu imam sami Allah liman hamidah baru bangkit. Jangan imam masih gini, dia udah siap-siap dan gini. Imam sami Allah liman hamidah, dia masih gini, tapi imam dah Allah, dia langsung gini, langsung sujud. Itu nggak boleh Pak Bu. Nggak boleh. Insya Allah di sini nggak ada. Nah, begitu juga ketika i'tidal. I'tidal yang berdiri sempurna, berdiri tegak. Berdiri tegak. Jangan berdirinya gini, contoh kayak gini. Jangan seperti ini. Udah siap-siap mau rukuk. Padahal imam baru i'tidal, dia udah siap-siap mau sujud. Nggak boleh. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kemudian ketika sujud itu sujudlah yang benar. Jadi ini telapak tangan, lutut ini semuanya kena gitu. Jangan sampai semua yang lain kena, jidatnya nggak kena, keningnya nggak kena. Ya Pak, Bu. Jadi kalau rukuk, ya ini usahakan menyentuh. Dan harus menyentuh. Kalau nggak menyentuh tempat sujud itu nggak sah untuk sholatnya. Dan tumakninah dengan tenang. Jadi sujud ya kalau nggak hafal bacaannya ya tunggu ikut imam dulu gitu. Ngikut imam. Misalnya Allahu Akbar Subhanallahil a'la wa bihamdi.
Kalau nggak bisa 3 kali, sekali ya cukup lah, minimal itu. Jangan sampai baru keningnya baru menyentuh tempat sujud sudah langsung bangkit lagi. Itu enggak tumakninah, itu dilarang. Ataupun setengah. Jadi keningnya belum kena tempat sujud sudah bangkit. Nah itu lebih parah lagi. Jadi keningnya belum kena tempat sujud sudah bangkit dari sujudnya, itu enggak boleh. Jadi Bapak Ibu, di dalam sholat itu kita perlu tumakninah, tenang, perlu ketenangan. Kalau masalah anak-anak yang ribut, ya itu memang mengganggu ketenangan, tapi itu tidak seberapa timbang kita kalau sholat tidak ada tumakninahnya. Jadi kalau anak-anak ribut itu biasa itu memang mengganggu, tetapi insya Allah tidak membatalkan sholat kita, tidak membuat sholat kita jadi tidak sah. Tapi kalau Bapak Ibu sholat tanpa tumakninah itu tidak sah sholatnya, karena itu rukun. 3 menit lagi. Apa arti tumakninah? Tenang. Siapa tadi yang jawab? Sini. Nih. Habis gak siap-siap tapi nggak dapat. Siapa yang dulu kan? Siapa cepat dia dapat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi saya sampaikan 2 menit lagi. Ya. 2 menit lagi ya. Sekali lagi saya sampaikan, jadi tolonglah kalau kita sholat itu sholatlah yang benar, dijaga tumakninahnya, rukuk, sujud, i'tidal, duduk di antara 2 sujud, jangan terburu-buru. Apalagi kalau pas sholat zuhur asar, kadang kita itu kecepatan, jangan terlalu cepat lah. Kita di dalam sholat itu ya usah keburu-buru gitu. Apa sih yang mau dikejar? Kadang kita juga di rumah juga nyantai-nyantai, giliran sholat kok keburu-buru gitu. Padahal kita sedang bercengkrama dengan Allah, sedang meminta, sedang berzikir kepada Allah, kok malah buru-buru. Rukuknya nggak sempurna, sujudnya juga nggak sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 menit lagi, 1 menit lagi ya Pak. 1 menit lagi waktunya sudah habis, karena kita berbuka jam lebih 4.43 ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hari ini mari kita koreksi masing-masing sholat kita. Enggak usah melihat orang lain. Ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.